Hai semua, gua Wasa. Ya, ini adalah Xiaomi terbaru yang nantinya akan launching dalam waktu dekat setelah video ini tayang. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G yang lagi gue pegang ini. Akan ada beberapa varian sih nantinya Redmi Note 12 series gitu ya. Seperti seri-seri yang sebelumnya. Cuma ya, gue akan lebih fokus bahas yang ini. Dan katanya ini adalah versi yang paling tingginya. Cuma gue kasih tahu di awal ya, handphone ini tuh sebenarnya boring sih, biasa aja kenanya. Soalnya kalah kalau kita ngomongin soal inovasi, walau sesama Android dan sesama kelas mid-range. Contoh simpelnya yang paling kelihatan kasat mata, kita lihat dua handphone yang kemarin baru launching deh, Realme 10 Pro Plus. Kemarin mereka tuh berani ngebawa layar lengkung di kelas mid-range. Atau yang kemarin baru banget launching nih, Vivo V27 yang ngebawa inovasi layar lengkung juga, tapi di handphonenya yang paling tipis. Atau yang kemarinnya lagi gue baru aja bahas, Samsung yang mid-range ya, kelasnya yang A series. Tapi mereka bisa ngebawa inovasi punya IP67. Ya ini juga ada sih, cuma IP64 gitu loh, nggak bisa dicelupin. Tapi Samsung bisa. Nah, maksud gue di situ, Xiaomi mid-range-nya ini cuma ngandelin hardware-hardware aja yang dibilangnya lebih baik dari versi sebelumnya. Paham kan ya maksudnya ya? Inovasi yang gue bilang itu nggak dibawa di kelas mid-range-nya ini. Tapi apakah itu jelek? Enggak juga. Buat sebagian orang atau kita sebut aja defense. Tapi yang jelas gue bisa bilang handphone ini tuh bagus kameranya. Serius, kalau chipsetnya ya sosok lah. Soalnya pakai MediaTek 1080 kan. Yaudah, pokoknya kita lanjut aja nih. Kebetulan boxnya juga masih gue pegang. Kita lihat isi di dalamnya tuh ada apaan aja ya. Ah, ini boxnya langsung kelihatan ya, Redmi Note 12 Pro 5G. Standar lah pokoknya ya. Yang udah-udah ya seperti itu. Terus tadi udah dibuka, padahal di belakangnya gue mau nunjukin ini. Tuh ada 4 key point sellingnya. Kayak dari kameranya yang punya sensor lebih besar dan ada OIS-nya juga. Ini tuh pakai sensor IMX766. Terus 67 watt masih sama kayak Redmi Note 11 Pro 5G yang kemarin. Layarnya AMOLED, tapi ini gua dikasih taunya POLED ya. Ntar gua kasih lihat bentukannya kayak gimana. Sama ini pakai MediaTek Dimensity 1080. Oke, oh iya, unit yang gue pegang warna black, 8GB, 256GB. Di dalamnya standar, ada box pertama, SIM card ejector, terus juga masih dapat casing, petunjuk penggunaan, sama kartu ucapan. Terima kasih. Casingnya jelly seperti ini dan pinggirannya emang kotak. Terus nih, dikasih charger yang sekarang tulisan wattnya gede banget. Dulu masih suka susah-susah nyarinya. Sekarang ada 67 watt. Sama kabel data yang di itunya colokan USB-nya kayak biasa ada warna oranye, ciri khasnya Xiaomi punya. Oke, sekarang lanjut aja ke handphonenya. Kayak begini ya home screen-nya. Terus juga nih kalau ngomongin bagiannya dulu, sebelah atas masih ada jack audio. Speakernya kita dapat dual stereo, mantap ya, Dolby Atmos juga. Terus ini ada mic. Terus yang ini adalah infrared blaster biasa. Di sebelah kanan ada tombol volume sama power yang nyatu sama fingerprint. Nah ini maksud gue, Xiaomi biasa. Padahal layar AMOLED rata-rata pada naruhnya fingerprint di dalam layar. Kalau ini enggak, demi memangkas harga gitu. Yang penting layar AMOLED tetap cakep di bawah sinar matahari, fingerprintnya nggak di layar. Terus di bagian bawahnya ada slot SIM card, mic lagi, port Type-C, sama speaker yang satu lagi grillnya. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Bentar, nah ini dia tuh, nggak ada apa-apa ya. Buat slot SIM cardnya, bentar gue lupa, hybrid atau dedicated ya. Oh, ternyata dual nano SIM aja tanpa micro SD dan bukan hybrid juga sih. Jadi teman-teman nggak bisa pakai micro SD di handphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Terus kita mulai lagi, lanjut lagi. Ini layarnya tuh ukurannya 6,67 inch. Gue suka banget ngelihat pinggirannya, ini semuanya tuh simetris ya, rata. Nggak tebel sebelah, nggak tipis sebelah. Ini Samsung Galaxy A34 yang harganya lebih mahal. Jelas kalah kalau ngomongin soal layar, estetik layarnya ya. Terus ini yang gue tahu, yang tadi gue bilang, ini layarnya tuh AMOLED. Support Dolby Vision sama Dolby Atmos juga. Terus refresh rate-nya 120 Hz. Dan lanjut lagi kayak biasa, ini handphone pas pertama kali gua nyalain, gua punya beberapa datanya. Kayak ini yang pertama adalah soal memorinya. Nah, ini pada saat baru nyalain ada 28,2 GB yang kemakan dari 256 GB totalnya, dengan sistemnya tuh 9,95 atau ya hampir 10 GB lah kemakan sistemnya. Terus
Play Store. Kalau teman-teman baru nyalain, dia ada 40 aplikasi yang lumayan banyak, berarti ya mesti diupdate. Jadi mendingan teman-teman nyari Wi-Fi. Nah, terus lebih lanjut lagi bahas yang di about device-nya deh. Nih, teman-teman mesti tahu, ini udah MIUI 14.0.2 yang mana kalau gue cek ini udah nggak ada update-nya lagi ya. Tapi kita masih dapatnya Android 12 nih, Android 12. Nah, belum Android 13 dan belum ada update lagi. Terus lagi ini soal info sama speknya. Nah, RAM-nya tuh kita dapat RAM plus gitu ya. Tapi maksimal cuma 3 GB, nggak ada pilihan lain lagi. Dan ini buktinya pakai Dimensity 1080 guys. Android-nya juga masih Android 12. Update security-nya Januari kemarin 2023. Nah, karena ini pakai Dimensity 1080, gue juga udah nge-screenshot datanya buat Antutunya. Nih, dapat skornya segini. 432 ribuan. Nah, terus nih buat skor Geekbench 6-nya segini. Terus ini kalau kita ngecas pakai casan bawaan keluar nih 67 watt maksimalnya ya. Gua ngecas 2% sampai 100 nggak nyampe sejam guys. Cepet ini lumayan buat ngecasnya ya, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Gua ngetes SOT-nya, nih kita dapat hampir 8,5 jam. Kalau diterusin sih nyampe 9 jam kayaknya nih. Soalnya masih ada sisanya tuh belasan persen. Terus sebelum lanjut ke gamenya, gue juga lupa mau nunjukin kalau ini tuh materialnya back covernya plastik ya, polikarbonat gitu, dan bagian pinggirnya juga sama polikarbonat juga. Dan yang gue nggak begitu suka adalah bagian back covernya tuh, kelihatan kan? Fingerprint banget gitu loh, ngebekas sidik jari loh. Sekilas kayak karbon gitu ya, kayak carbon forge. Tapi aslinya tidak, ini jorok sekali. Tuh, jorok sekali. Jadi mendingan teman-teman pakein casing bawaan atau casing aftermarketnya gitu. Kalau video ini rame, gue bikinin video tim casing. Oke, real life ya, kita ngetes main gamenya. Ini gue coba masuk ke Asphalt 9 dulu. Oke, udah masuk. Ini mau ngasih lihat untuk bagian game setting dan sound and display. Nah, ini Asphalt 9 nggak ada 60 fps-nya ya. Jadi belum support 60 fps sih. Dimensity 1080. Cuma kalau buat kita main ini, kita langsung play aja satu game ya. Tuh, di awal-awal masih lancar sih main game, nggak ada patah-patahnya. Dari yang sebelumnya gue coba di handphone lain 1080p Dimensity ini emang aman buat main game. Game-game yang kelas kayak gini tapi ya. Kalau yang Genshin Impact harus cobain deh. Ciri khas MediaTek-nya keluar. Agak-agak anget. Oke, selesai. Tuh. Sepanjang game teman-teman lihat nggak ada lag-lag berarti kan, nggak ada patah-patah gitu juga. Aman sih buat main Asphalt 9. Oke, kita tinggalin Asphalt. Sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Speakernya 2 kanan kiri asik. Cuma kalau menurut gua kurang asik di speaker kirinya. Kenapa? Kalau kita ngikutin orientasi main game standar kan dari vertikal gini kita jadinya begini kan. Nah, yang kanan nggak ketutupan. Ya, tapi kalau yang sebelah kiri tutupan banget nih. Even teman-teman pakai jack audio, teman-teman bakal kehalang sama tangan kiri. Jadi kalau pakai jack audio, enakan orientasinya diputar lagi begini. Baru deh jack audionya tidak kehalang sama jari. Oke, untuk Genshin Impact pertama-tama lihat dulu di bagian setting grafiknya. Kita dapatnya tuh low defaultnya, dan ya pastinya FPS-nya dikasihnya 30 sih. Nggak usah muluk-muluk, udah grafiknya biarin ikutin standar aja, tapi FPS-nya kita 60-in. Dan dimainin, ya dari kemarin gue tetap main aman-aman aja sih. Yang nggak aman tuh kalau misalkan udah rada kelamaan, keenakan kebawa sama game, terus udah jalanin, tahu anget ya lama-lama di sebelah kiri sini, deket kameranya. Cuma ya, ayo kita nyari musuh dulu biar teman-teman juga lihat sendiri. Lancar sih. Bukan lancar ya, maksudnya masih playable aja. Nggak ada yang kayak seakan-akan kayak wah nggak enak banget nih mainin Genshin Impact di Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Tidak seperti itu. Edge 12 Pro 5G lupa, karena itu merupakan kasta tertinggi, nggak bisa dilupain Pro 5G-nya. Karena setahu gue ada Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro itu yang masih 4G ya. Tapi yang
Yang gue pegang Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Kayaknya ada 3 varian, kayaknya. Kalau enggak ya paling Xiaomi Redmi Note 12 doang sama Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Gua nggak tau lah. Misteri-misteri gitu kalau Xiaomi sekarang tuh. Lancar nih mainnya dari tadi, cuma mau ketemu musuhnya di mana? Di atas kali ya. Depan. Ya udah, kita lawan. Woi. Mamam. Aman guys. Tuh, aman ya. Musuh segitu banyak, ganti-ganti karakter juga nggak ada ngelek-ngelek berarti. So, buat tes real main gamenya aman. Oke, lanjut ke kameranya. Ini untuk lensa depannya 16 megapiksel dan bagian belakangnya utamanya itu 50 megapiksel yang sensornya Sony tadi ya, IMX766. Ditemenin sama lensa ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel lensa yang masih tidak penting. Buat perekaman video, kamera belakangnya bisa 4K 30 fps dan video kamera depannya 1080p 30 fps. Nah, kayak yang gue bilang tadi, ini hasil kameranya cakep deh. Kamera foto ya terutama ya. Kecuali kamera depannya yang masih kurang. Dan kalau low light juga menurut gue ultra wide-nya masih kurang sih. Kamera utamanya aja pokoknya yang cakep hasilnya. Gue suka. Dan untuk OIS-nya yang dibilang ada OIS-nya maksudnya si Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Buat gue pribadi yang udah nyobain kayak masih kurang gimana ya? Kurang maksimal lah. Menurut gue Xiaomi harusnya bisa ngadain update lagi biar OIS-nya itu lebih bagus lagi. Jadi biar OIS dan AIS-nya itu bekerja sama dengan baik. Ini adalah contoh video 1080p 60 fps-nya. Autofocusnya bagus. Bagus. Oke. Ini lagi pada ngumpul-ngumpul. Ya biasa. San Mori sebelum nanti akhirnya kita puasa. Biasanya emang rame. Dan ini untuk lensanya nggak bisa di ultra wide ini ya. Tapi kalau di zoom digital bisa. Tuh, seperti ini. Oh, mentoknya berapa ya? Oh, mentoknya 6 kali, 6x. Oke, sekarang kita bawa jalan biasa lagi. Stabilisasinya seperti ini. Mana suara motornya kedengeran? Mic-nya bagus atau tidak? Seperti inilah ya. Oke, kita lanjut ke lensa depan. Oke, ini lensa depannya gimana penangkapan mic-nya? Maksimal juga di 1080p 60 fps. Nah, ini yang punya Moto Brats, orangnya seperti ini. Orangnya seperti ini. Ya, orangnya seperti ini. Ya, mukanya jadi ingat-ingat. Nah, ini Jody. Jangan Pak, beda ya, gitu beda. Makanya gua tutup ini. Iya, jadi tetap beda. Wah, bahaya. Pamer di handphone baru. Aduh. Ya udah. Ini pokoknya di bawah jalan seperti ini resolusinya paling mentok ya 1080p 60 fps. Jadi nggak ada 4K untuk kamera depannya. Bagus atau tidak silakan dinilai sendiri. Kita diskusi di kolom komentar. Lanjut. Oke, yang ini adalah contoh video perekaman kamera belakangnya 4K 30 fps. Dipegang tangan satu dan jalan kaki biasa. OIS-nya bagus atau tidak? Ini suara dari arah gua seperti ini. Coba Rio ngomong yo. Ngomong apa tuh? Ya ngomong aja. Ngomong aja ya? Ya. Hai. Nah ngomong. Hai. Ngomong lagi ngomong. Ini enak banget, beli di sini jangan lupa ya. Ntar lo beli di sininya di sini di mana? Nggak tahu. Nah jadi kayak gitu gimana teman-teman denger penangkapan mic-nya dari arah gua dan dari arah lawan bicara. Bagus atau tidak? Silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Ini di dalam mau apa? Apa sih lo ngomong apa sih? Bye bye. Jadi kesimpulannya dari gua kayak yang di awal tadi yang gue bilang ya,
Ini handphone cocok buat teman-teman yang pengen upgrade dari sisi hardware-nya aja tanpa memikirkan atau tanpa apa ya, bisa dibilang tuh teman-teman kayak skeptis banget, gue pengen ada inovasinya. Tidak ada di handphone ini. Jadi ya hardware sama software-nya itu standar-standar aja. Jadi lebih naik aja gitu. Soalnya mungkin juga teman-teman sekarang masih ada yang pakai Xiaomi Redmi 10 Pro, mau upgrade ke sini boleh. Tapi kalau dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G sebenarnya nggak upgrade juga tidak apa-apa, karena ya tidak begitu signifikan bedanya dengan yang sekarang. Terserah dari teman-teman mau beli atau enggak. Harganya yang gua dikasih tahu desas-desusnya karena belum launching ya video ini tayang, ini katanya masih under 5 juta, masih under 4,8 juta untuk yang 256 GB yang gue pegang. Mungkin harganya 4.700.999, bukan 4.799.000, mungkin aja. Pokoknya gue update untuk harganya di deskripsi di bawah dan sama linknya juga, biar teman-teman kali masih ada yang mau beli atau upgrade si Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, cheers.